BUMN maupun di bawah BUMN atau anak perusahaan, dan Petral mungkin bisa dikatakan anak perusahaan dari Pertamina. Jadi polemik sejak zaman Pak SBY sampai sekarang, dan berujung dengan dibubarkan dan diganti, perannya diambil alih oleh ISC yang juga sudah ada sebelumnya sebagai pengawas untuk Petral. Malam ini, debat ini kita ingin tahu kebenarannya. Walaupun kebenaran itu adalah hal yang sangat berharga, sehingga perlu dikawal oleh bodyguard kebohongan, kata Winston Churchill, yang kemudian dikutip lagi oleh James Winston dalam tulisannya berjudul Oil, Gas, Lies, and Corruption. Nah, malam ini kita mau mencari atau mencoba di mana kebenaran. Di depan saya udah ada Pak Said Didu, orang penting sekarang di ESDM. Dulu dia datang di sini sebagai outsider, sekarang dia lingkaran satu, insider. Pak Said Didu, bagi kami orang luar, Petral milik Pertamina, dan juga ISC yang sekarang mengambil peran untuk membeli minyak atau mendistribusikannya, itu juga udah ada dari sebelumnya. Bahkan ketika Sudirman Said ada di Pertamina. Lah, pertanyaan publik yang paling utama, kalau itu 100% Pertamina yang punya, kenapa harus dibubarkan? Katakanlah ada mafia di dalam perusahaan itu, kenapa nggak mafianya yang dihapuskan? Apakah dengan dibubarkan itu berarti selesai penyakitnya? Dan kekhawatiran kami orang luar juga, apakah perannya ini nggak diambil alih lagi oleh yang lain? Karena pengalaman kita bernegara selama ini itu tukar baju saja sebenarnya, tukar lakonnya. Sementara sistemnya mungkin masih seperti yang lama, sehingga kalau dulu ada praktek-praktek, sekarang juga mungkin aja bisa terjadi lagi oleh aktor yang baru, nama lembaga baru. Ini yang perlu dijelaskan oleh Ring 1. Saya pikir aktornya jangan menyatakan aktor baru, bisa juga aktor lama masuk ke IC juga, bisa juga terjadi. Tapi maksud saya begini, Petral ini kan orang bertanya, kenapa sih Kementerian SDM ikut ribut tentang Petral? Padahal sebenarnya kan tanggung jawab Kementerian BUMN, dan dia anak perusahaan Pertamina. Jadi terlalu jauh lompatannya, seakan-akan Kementerian SDM ikut ribut. Posisi Petral bagi Kementerian SDM adalah betul-betul pemegang kendali kebijakan pengadaan BBM nasional. Itu sebenarnya. Jadi bukan kaitannya dengan apakah dibubarkan atau tidak dibubarkan, tapi Kementerian SDM menginginkan agar rakyat Indonesia mendapatkan BBM yang sangat efisien bagi rakyat Indonesia. Nah, sekarang banyak sekali, sudah lama sekali ditengarai bahwa salah satu penyebab adalah ketidakefisienan pengadaan BBM. Saya pikir Petral jangan dipandang tersendiri. Kita harus lihat secara keseluruhan kebijakan pengadaan BBM nasional. Saya lama sekali, Pak Sugiharto masih menteri dulu, selalu memprotes rumus subsidi BBM. Karena itu rumus pengaturan subsidi yang bertentangan, berbeda, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 2003. Subsidi BBM adalah MOPS plus alfa. MOPS adalah harga rata-rata Singapura. Pertanyaan saya, apakah kebetulan bahwa BBM yang mau disubsidi saat itu diproduksi di Singapura? RON 88. Baru terakhir baru berhenti, Pak. Yang kedua,
Apakah kebetulan rumusnya pakai harga rata-rata Singapura? Dan apakah kebetulan semua mempertahankan petrol di Singapura? Kok di Singapura semua? Nah, harga rata-rata Singapura, barang di Singapura, kemudian petrol di Singapura. Yang keempat adalah dengan posisi hukum Hong Kong, petrol tuh Hong Kong sebenarnya, tapi anak perusahaannya berlokasi di Singapura, mempersulit bagi audit untuk melakukan audit forensik atau audit investigasi. Jadi yang mau dirubah sekarang adalah bahwa pengadaan BBM sekarang berubah menjadi tidak lagi hanya melalui Singapura, dalam hal ini tanda kutip Petra. Tapi Pertamina harus membuka diri untuk mengadakan BBM dari mana saja yang paling murah. Nah, perubahan kebijakan itu mendorong agar Petra dirubah atau dibubarkan saja dan pengadaan langsung ke Pertamina. Saya pikir itu prinsipnya yang dilakukan. Nah, saya mengistilahkan Bang Karni, Petrol ini 2008 saya mengistilahkan adalah kolam oli berisi belut berbisa. Siapapun yang menyentuh itu biasanya kena bisanya belut itu. Saya mengalami hal tersebut. Coba kita lihat tahun 2007 mulai dibentuk ISG. Kemudian memang secara bertahap untuk mengambil alih peran Petra. Karena kita tahu kalau Petra terlalu cepat dirubah, maka stabilitas pengadaan BBM akan terganggu. Tahun 2009 itu sebenarnya sudah siap Petra diambil alih sebagian besar oleh ISG ke Petra. Nah, saat itu kebetulan Pak Sudirman Said adalah SVP untuk ISG yang langsung bertanggung jawab ke Dirut Pak Ari Sumarno. Bersamaan itu kemudian 2009 dihentikan ISG dan dihidupkan kembali full Petra, dan bersamaan diberhentikan Sudirman Said. Saya nggak tahu apakah ini termasuk yang tergigit oleh berbisa apa tidak, tapi faktanya demikian. Nah, kemudian pada saat Pak Dahlan Iskan masuk, kebetulan saya sekretarnya Pak Sugiharto dulu, saya 3 menteri saya ikuti, jadi saya ngikuti betul. Pak Dahlan Iskan masuk, memang bahwa rencana melakukan itu, tapi saat itu saya pikir ISG lagi tidak jalan. Jadi kalau langsung dirubah, maka memang bisa menyebabkan stabilitas pengadaan BBM. Kemudian dimulailah kembali, dan sekarang menurut saya momentum terjadi sekaligus. Satu adalah ISG mulai siap. Yang kedua, Singapura juga sudah tidak memproduksi lagi BBM yang dimasukkan sebagai BBM yang mau disubsidi. Yang ketiga, menurut saya presidennya sekarang juga memiliki niat yang sama untuk membuat semakin transparan di pengadaan BBM. Jadi saya pikir begini, pasti pertanyaannya, kalau kenapa siapa tahu nanti mafianya juga pindah dari Petra ke sini. Minimal menurut saya nanti Pak Faisal Basri, minimal kalau dia beroperasi di Indonesia itu bisa diaudit investigasi, audit menemukan permainan harga minyak tidak akan pernah ditemukan dengan audit general audit. Harus audit investigasi baru bisa menemukan, karena itu bisa diperiksa apakah ada email saya ke si A, apakah si B, dan seterusnya. Nah, sekarang ke depan saya melihat begini, Pak. ESDM ini adalah jantungnya negara kita. Jadi saya berpendapat bahwa selama sektor ESDM, selama masih ada niat penguasa atau calon penguasa menjadikan sektor ESDM sebagai sumber brankas untuk memelihara atau mendapatkan kekuasaan, maka sektor ini sulit sekali dibersihkan. Jadi saya berharap kita malah dilihat saja ke depan bahwa ini jangan berhenti. Saya mengalami ini terus panas-panas tai ayam, habis itu berhenti lagi, panas berhenti lagi. Jadi saya pikir semangat momentum ini mari kita gunakan semua pihak bahwa mendorong ini untuk diperbaiki. Dan menurut saya tidak perlu kita terlalu risau bahwa ada audit forensik, ada apa. Siapa tahu sebenarnya mafianya nggak ada. Mafianya nggak ada. Di kampung saya Pak Karni ada istilah bahasa Bugisnya tuh nasuloy alena. Maksudnya kita mengejar seseorang di tengah kegelapan malam. Tahu-tahu orang itu menyalakan korek.
Nah, jadi biarkan saja audit forensik berlaku, semua tenang. Kalau siapa tahu nggak ada, kalau nggak ada kan Pak kita yang Pak Faisal Basri dan timnya dianggap itu kan nggak ketemu aja, kan kira-kira begitu. Jadi maksudnya tenang semua. Mari kita benahi sektor SDM dengan baik. Jangan hanya minyak, jangan hanya migas, semuanya Pak. Nah, itu juga saya katakan, jangan memandang Petral terlalu ini. Petral ini bisa saja adalah benih persoalan energi nasional. Apakah karena permainan tersebut sehingga orang mendorong kebijakan subsidi BBM, orang mendorong kebijakan impor BBM, orang menghalangi terbangunnya kilang. Saya mengalami juga Pak, kadang-kadang udah bagus di posisinya, malah pernah Pak Sugiharto masih ingat Pertamina menyatakan kalau kami memang BUMN nggak boleh bangun kilang, yang penting swasta juga boleh lah. Jadi jangan sampai juga itu menghalangi terbangunnya kilang, jangan sampai juga itu menjadi penyebab terhalangnya diversifikasi gas dan lain-lain. Menurut saya, siapa tahu ini penyebabnya. Jadi saya berharap mari kita buka kotak Pandora ini untuk menyelamatkan sektor energi kita. Jadi saya lebih cocok daripada berdebat siapa yang salah, siapa yang ini, udahlah tenang demi bangsa dan negara kita. Ya, tapi saya dengar udah berapa tahun itu sejak ISI terbentuk, itu remote-nya justru di ISI. Petral cuma pelaksanaan tender di Singapura. Dan kalau tadi tidak bisa diaudit, banyak perusahaan-perusahaan seperti Pertamina di negara lain itu juga punya kantor di anak perusahaan di Singapura. Jadi artinya kok mereka bisa mengadakan forensik? Pak, saya katakan tadi ini adalah rangkaian kebijakan yang kait-mengkait Pak. Jadi berbeda dengan negara lain. Dan saya berharap juga tetap Pertamina nanti tetap ada trader di Singapura karena memang minyak ada di Singapura. Ini saya katakan tadi, kenapa rumus subsidi itu MOPS plus alfa, harga rata-rata Singapura. Kenapa Petra dari Singapura, kenapa subsidi BBM naik terus. Kenapa, mohon maaf Pak, 10 tahun terakhir tuh jumlah subsidi BBM energi itu 2050 triliun Pak. 2050 triliun terus naik. Nah, jadi berbeda dengan negara lain. Saya sih berharap bahwa Pertamina tetap merancang kembali bahwa pengadaan harus langsung ISG. Bahwa punya trader itu urusan lain karena memang juga butuh trader. Apa bukan begitu berapa tahun terakhir dari 2009 itu? 2009, 2007 ke 2009 dua pintu ISG sama Petra. Nah, 2009 ke sini stop ISG, Petra semua lagi. Pengawasannya masih di ISG kan? Pengawasannya enggak Pak, langsung ke atas Pak. ISG kan unit di bawah Pertamina. Nanti Pak ini jelaskan, tapi menurut saya itu dinamika terus bahwa mau diadakan langsung tetap diganggu lagi, diadakan langsung diganggu lagi. Ini yang terakhir untuk Pak Saidinu gelombang pertama ini. Tadi disebut-sebut belut beracun segala macam. Ya, habis itu dibilang pembubarannya selama ini terhalang mentok di meja presiden. Bukan oleh Pak Saidinu, saya nggak pernah nyampaikan. Oleh sahabatnya. Nah ini kan seolah-olah menuduh ada melindungi belut ini. Saya katakan begini. Jadi yang saya tangkap karena saya nggak ada menyatakan bahwa konsep tentang BBM itu biasanya bagus dari Pertamina dan berhenti di kantor presiden. Itu yang saya dengar. Berhenti itu bukan berarti dihentikan, belum tentu dihentikan, bisa saja nggak diusulkan sehingga berhenti. Kemudian di kantor presiden kan banyak Pak, bukan di meja presiden. Nah, maksud saya begini Pak. Masalah Petral ini adalah salah apabila ada seorang menteri mengusulkan pembubaran Petral kepada presiden. Tapi adalah sangat naif apabila ada seorang menteri mau nyinggung-nyinggung Petral tanpa melapor presiden. Kenapa? Petral adalah anak perusahaan Pertamina, maksimum keputusannya ada di Menteri BUMN, tidak perlu sampai ke Presiden. Kalau sampai ke Presiden, maka itu melanggar Undang-Undang PT, melanggar Undang-Undang BUMN. Tapi terlalu naif seorang menteri kalau dia tidak melaporkan kepada Presiden tentang Petral. Kenapa? Karena Petral adalah menyangkut pengadaan BBM nasional.
Kalau nanti pengadaan BBM-nya sudah sebagian ISG, sebagian PES dan lain-lain, saya pikir pri-pri aja, nggak ada masalah. Ini kan dulu karena tunggal Pak, jadi harus dijaga betul. Dan saya pikir yang sangat berkepentingan adalah Presiden, DPR, karena